Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Hai Mang, hai, asik. Oke, di video pertama aku kali ini, aku akan membahas tentang nyeri haid. Dan itu berbahaya nggak sih? Perlu diperiksain ke dokter nggak sih? Buat tahu lebih lanjutnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita akan mulai bahas dari apa sih itu menstruasi. Menstruasi adalah proses perdarahan periodik dari rahim karena terlepasnya lapisan dinding rahim atau endometrium. Seperti kita lihat di gambar ini, kondisi ini terjadi karena tidak adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma, sehingga ketika lapisan dinding rahim ini sudah menebal sebagai persiapan untuk proses kehamilan, itu luruh atau terlepas sehingga terjadilah menstruasi. Menstruasi pada wanita terjadi setiap bulannya atau yang kita sebut dengan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang normal itu terjadi antara 27 sampai 35 hari dan lama haidnya itu 3 sampai 7 hari. Dan kapan sih dikatakan tidak normal? Nah, jika terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Seperti itu. Dan permasalahan yang sering muncul pada wanita pada saat menstruasi adalah nyeri haid atau disebut dalam medisnya adalah dysmenorrhea, seperti itu. Nah, nyeri haid ini adalah nyeri di perut bagian bawah, bagian pinggang atau panggul, sampai ke paha, sampai ke betis. Sebenarnya ini normal gak sih? Sebenarnya ini adalah proses dari menstruasi itu sendiri dan akan berkurang pada mereka atau wanita yang sudah pernah melahirkan. Nah, kok bisa nyeri pada saat menstruasi? Nah, ini disebabkan karena adanya kontraksi dari otot-otot dinding rahim untuk mengeluarkan darah dari rahim tersebut. Nah, karena adanya kontraksi yang intens ini, maka otot-otot di sekitarnya akan menegang dan terjadilah nyeri itu sendiri. Selain itu, nyeri juga disebabkan karena adanya zat kimia alami pada dinding rahim atau disebut dengan prostaglandin. Nah, ini akan merangsang kontraksi otot rahim sehingga terjadi nyeri. Nah, pada hari pertama kadar prostaglandin itu cukup tinggi sehingga nyeri itu lebih dirasakan pada hari pertama. Sedangkan pada hari kedua dan selanjutnya itu kan udah mulai terlepas tuh lapisan dinding rahimnya. Nah, kadar prostaglandin itu juga tuh ikut menurun dan nyeri akan berkurang kita rasakan seperti itu. Oke, mungkin beberapa dari kalian pernah membandingkan diri kalian, kok dia kalau mens anteng-anteng aja ya, nggak nyeri ya, kok aku nyeri ya. Nah, ambang batas nyeri setiap orang berbeda-beda. Mungkin dia tidak terlalu merasakan nyeri atau nyerinya ringan, sedangkan kamu kok nyeri banget. Nah, kapan sih kalian harus aware, kapan kalian harus waspada dan memeriksakan diri kalian ke dokter? Tanda dan gejala pertamanya adalah nyeri haid disertai demam, mual, muntah, pusing, bahkan sampai pingsan. Yang kedua, darah haidnya itu banyak selama kalian menstruasi. Yang ketiga, keluar gumpalan yang banyak pada saat kalian menstruasi, terutama pada saat nyeri itu terjadi. Oke, yang keempat adalah kalian gak bisa beraktivitas di tempat tidur aja. Bukan kalian mager ya, tapi memang nyerinya begitu hebat sehingga kalian lemes dan gak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang kelima, kalian merasakan nyeri kramnya itu lebih dari 3 hari selama periode menstruasi. Jadi mungkin di bulan ini kalian kok nyerinya 3 hari, di bulan berikutnya kok nambah jadi 4 hari, 5 hari. Nah, itu juga perlu diperiksakan. Terus selanjutnya di luar kalian menstruasi, kalian mengalami keputihan yang begitu banyak, terus baunya busuk. Terus pada saat keputihan itu kalian juga merasakan nyeri di perut bagian bawah. Nah, kalian udah harus waspada nih, kenapa nih? Harus perlu diperiksakan ke dokter. Nah, mungkin penyebabnya itu ada endometriosis, adenomyosis, atau adanya kisna atau dan lainnya. Tapi untuk tahu itu kalian gak bisa menerawang-nerawang nih. Tapi kalian harus periksakan diri kalian ke dokter OBGYN supaya tahu dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, ini pengalaman pribadi aku juga mengalami nyeri haid itu cukup lama dan nyerinya itu bisa 3 hari, bisa 4 hari. Mungkin awalnya juga aku merasa ngapain sih diperiksain, mungkin ini
berkurang gitu. Tapi pada suatu titik itu dimana aku mulai menstruasi tengah malam, kurang lebih jam setengah 12-an atau jam 12-an, itu nyeri haidnya itu sampai subuh jam 4 pagi. Jadi kalian bayangin selama hampir 4 jam itu bener-bener sakit banget. Udah diminumin obat pengurang nyeri tapi nggak berkurang rasa nyerinya itu, dan aku mual, muntah, lemes, sampai tangan itu kayak kaku banget karena saking lamanya kita nahan nyeri. Jadi tubuh kita pasti mulai berespon gitu. Terus karena sharing-sharing dengan teman, jadi aku memutuskan untuk periksa ke dokter obgyn. Jadi kalian jangan berpikir periksa ke dokter obgyn atau dokter kandungan, emangnya aku hamil, emangnya promil atau program hamil. Enggak begitu ya. Jadi dokter obgyn itu juga bisa kita lakukan konsultasi untuk masalah reproduksi atau masalah yang tadi udah aku sebutin tanda gejalanya, nyeri haid yang enggak normal itu. Kalian juga bisa memeriksakan ke dokter obgyn. Nah, apa yang terjadi? Ternyata aku terdiagnosa adenomiosis. Nah, ini hasil pemeriksaan aku pada hari pertama pemeriksaan. Ditemukan massa adenomiomanya kurang lebih 22 kali 21 mm, sehingga aku dari dokter diberikan terapi Visanel. Jadi itu diminum setiap hari. Terus 1 bulan kemudian aku periksa, itu ukuran masanya udah mulai berkurang nih. Ukurannya 17 kali 18 mm. Jadi aku mengkonsumsi obat tersebut kurang lebih 2 siklus atau 2 bulan. Terus kacau gak sih menstruasinya? Pasti kacau, dokter juga sudah menjelaskan itu. Dan tapi target kita kan bukan menstruasinya menjadi teratur, tapi proses kita adalah mengobati dan nyerinya itu bisa turun. Dan apakah nyerinya turun? Turun, berkurang. Jadi aku nyerinya mungkin ringan di skala 1, skala 2, aku masih bisa aktivitas, tidak mengganggu aktivitas aku. Begitu pengalaman dari aku. So kalian kalau kalian mengalami tanda-tanda nyeri haid yang tadi aku sebutkan itu, lebih baik kalian periksakan diri kalian ke dokter. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa follow aku di Instagram @nkp_dewitika. So see you in the next video. Bye bye.